Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan NIM L1A120001. Saya dari kelas R001 Fakultas Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan, fitohormon, adalah sekumpulan senyawa organik, bukan hara, nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil di bawah 1 milimol per liter. Mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis tumbuhan. Macam-macam hormon pertumbuhan. Ada auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, kalin, asam traumalin, poliamina, florigen, asam jasmurat, brasinolide, dan restardan. Auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugusan indol dan derivat-derivatnya. Pertama kali auksin ditemukan pada ujung koleoptil kecambah gandum, Avena sativa, oleh Franz Wendt. Pusat pembentukan auksin ada di ujung koleoptil, ujung tumbuhan. Auksin menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan dari ujung koleoptil menuju ke arah basipetal, yaitu akar. Konsentrasi auksin per 1 unit per milimeter ada batang, kepingan, dan akar. Auksin banyak merangsang perpanjangan sel-sel batang. Auksin banyak di sini menghambat perpanjangan sel batang. Jika terkena sinar matahari, auksin akan berubah menjadi senyawa yang menghambat pertumbuhan. Hal inilah menyebabkan batang akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Karena bagian yang tidak terkena cahaya, pertumbuhan lebih cepat daripada bagian yang terkena cahaya. Beberapa auksin dibuat secara sintetis, yaitu asam indoleasetat, asam indol butirat, dan asam naftalen asetat. Heteroauksin dikenal juga dengan nama asam indol aksetat. Fungsi auksin yaitu merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, merangsang pemanjangan titik tumbuh, mempengaruhi pembengkokan batang, merangsang pembentukan akar lateral, dan merangsang terjadinya proses diferensiasi. Giberelin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikiroi yang parasit pada tumbuhan padi. Ditemukan oleh Kurosawa pada tahun 1926. Secara alami terdapat pada biji dan buah saat berkecambah. Fungsi giberelin yaitu merangsang pembelahan sel kambium, merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya, merangsang pembentukan buah tanpa biji, merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran raksasa, dan mempengaruhi proses sintesis protein. Sitokinin merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lain. Pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau. Ditemukan hampir di semua jaringan meristem. Fungsi sitokinin yaitu bersama auksin dan giberelin merangsang proses pembelahan sel, sitokinesis, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma, dan radiasi. Menghambat atau menahan menguningnya daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun, senescensi. Mempercepat pertumbuhan memanjang. Gas etilen C2H2 merupakan
hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Pembentukan gas etilen dipengaruhi oleh oksigen dan dihambat oleh karbon dioksida. Fungsi gas etilen yaitu membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada ubi dan kentang, mempercepat pematangan buah, mendukung terjadinya abscission pelapukan pada daun, menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman, dan dapat menstimulasi pemanjangan batang, menstimulasi perkecambahan, mendukung terbentuknya bulu-bulu akar, dan interaksi antara etilen dan auksin memacu proses pembungaan. Asam absisat. Asam absisat merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel bersama-sama. Merupakan senyawa inhibitor, penghambat yang bekerja antagonis dengan auksin dan giberelin. Secara alami, tingginya konsentrasi asam absisat dipicu oleh adanya stres oleh lingkungan, misalnya kekeringan. Fungsi asam absisat yaitu menghambat perkecambahan biji, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. 3. Memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. 4. Mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, bahkan menghentikannya. Memicu berbagai sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Membantu menutup stomata untuk mengurangi penguapan. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ, dihasilkan pada jaringan meristem. Berdasarkan organ yang dipengaruhinya, kalin dibedakan atas 4, yaitu rizokalin mempengaruhi pembentukan akar, kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang, filokalin mempengaruhi pembentukan daun, dan antokalin mempengaruhi pembentukan bunga dan buah. Asam traumalin. Asam traumalin disebut sebagai hormon luka atau kambium karena hormon ini berperan apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan. Jika terluka, tumbuhan akan merangsang sel-sel di daerah luka menjadi bersifat meristem lagi, sehingga mampu mengadakan pembelahan sel untuk menutup luka tersebut. Kemampuan itu disebut restitusi dan regenerasi. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin atau asam traumalat. Polimania memiliki peranan besar dalam proses genetis yang paling mendasar seperti sintesis DNA dan ekspresi genetika. Kunci dari migrasi sel, perkembangbiakan dan diferensiasi pada tanaman dan hewan. Memiliki kelompok hormon pertumbuhan tanaman, namun juga memberikan efek pada kulit, pertumbuhan rambut, kesuburan depot lemak, integritas pankreatis, dan pertumbuhan regenerasi dalam mamalia, sebagai regulator bagi pertumbuhan. Florigen, hormon yang mengacu pembentukan bakal bunga. Ketika periode gelap lebih lama dibanding periode terang, maka sintesis hormon florigen lebih banyak dan bakal bunga akan tumbuh lebih cepat. Asam jasmurat, fungsi menghambat pertumbuhan beberapa bagian tumbuhan dan sangat kuat mendorong pertumbuhan daun. Brasinolit, fungsi meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun, mengakibatkan langkuk pada daun rumput-rumputan, menghambat proses gugurnya daun, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, merangsang diferensiasi xilem tumbuhan, dan menghambat pertumbuhan pucuk pada saat defisien udara dan endogenus karbohidrat. Retardan, fungsi merangsang pertumbuhan tunas anakan dengan cepat dan serentak. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.